belakang. Yang pertama yang di bagian appendix ya, mengenai sell leaseback. Ya, sell jual kemudian menyewa kembali. Jadi suatu pihak gitulah setelah dia menjual barang, kemudian barang yang tadi dijual itu dia sewa kembali. Ngapain gitu ya? Udah dijual ke orang gitu ya, dijual ke pihak lain, lah kok disewa kembali, ditarik kembali. Tujuannya buat apa ya? Nah, ini contohnya ya, pakai ya di ini di gambar ini. Nah, misalkan nih si Darden Restoran. Dia awalnya berposisi sebagai seller ya, sebagai penjual. Dia menjual barang kepada Golden Gate Capital. Nah, Golden Gate Capital dalam posisi penjualan ini dia sebagai buyer, sebagai pembeli. Kemudian barang yang dijual kepada Golden Gate Capital ini disewa kembali oleh si Darden. Ya, berarti barangnya kan nggak pindah gitu ya, barangnya nggak berpindah ya, ini ke sono terus ditarik lagi gitu ya, barangnya nggak pindah dong ya. Nah, pada saat sewanya, pada saat kontrak leasingnya, berarti ini yang sell-nya ya, ini sell, ini leaseback-nya. Nah, sell leaseback ya. Pada saat kontrak leasingnya, si Golden Gate Capital-nya ini berposisi sebagai lessor dan Dardennya ini berposisi sebagai lessee. Ya. Tujuannya apa sih kontrak yang kayak sell leaseback seperti ini ya? Ini kalau dari sisi Darden ya, di sini berarti sebagai seller ya dan juga sebagai lessee ya. Kalau ketika si Darden ini dia menjual ya, dia sebagai seller ya, ketika si Darden menjual barang kepada Golden Gate ya, kalau menjual itu kan biasanya dia dapat cash relatif lebih banyak kan ya, dapat bayar jual kontan, nah dia dapat cash lebih banyak. Padahal gini ya, jadi di satu sisi ini sebenarnya si Darden ini butuh cash gitu ya, butuh cash dalam jumlah banyak, tapi di satu sisi dia juga masih butuh peralatan yang dijual tadi gitu ya, dia masih butuh nih untuk menggunakannya, tapi aku perlu uang ya, aku perlu uang banyak ya. Nah, itu salah satu cara untuk itu tadi ya, pembiayaannya ya. Ya. Jadi dia menjual, tapi kemudian dia menyewa kembali peralatan atau barang yang tadi dijualnya. Nah, itu pertimbangan dari sisi seller, lessee di sini ya. Kemudian kalau dari sisi lesornya, kenapa mau ya dari sisi si Golden Gate-nya ini ya. Dia kan berarti udah beli ya, ngeluarin duit cash banyak, kemudian asetnya disewa kembali, ya, asetnya balik lagi tuh kepada si sellernya, gitu kan ya. Nah, ini kalau dari sisi si siapa si lessor ini pasti memandang dari sisi rate-nya ya, dari sisi interest revenue-nya ya. Nah, ini bisa memperoleh ya, biasanya interest rate ya lebih tinggi gitu ya, higher rate of return. Ya. Kemudian selama masa lease itu kan sebenarnya dia juga memiliki ya, kalau secara hukumnya, secara kontrak leasingnya ya, ketika kontrak leasing sepanjang tidak ada ketentuan adanya title transfer ya, berarti asetnya juga masih pada kepemilikannya dia sebenarnya ya. Nah, itu pertimbangan dari sisi seller lessee maupun dari sisi buyer lessor. Ya. Kemudian terkait transaksi sell leaseback ini, ya, nanti untuk pencatatannya ya, nanti kita lihat dulu kondisinya gitu ya. Yang pertama ya, jadi pencatatannya itu apakah nanti tergolong kontrak penjualan atau kontrak pembiayaan ya. Kalau kendali atau asetnya itu ya, asetnya itu kepemilikannya ya, kendali asetnya itu berpindah dari seller kepada buyer ya, jadi dari siapa saat ini si Darden kepada City Capital gitu ya, sudah berpindah ya dari seller kepada buyer ya, maka kita akan mencatat sebagai kontrak penjualan ya. Jadi nanti kalau ini ya kendali dari barang ya, tadi yang dijual itu berpindah dari seller kepada buyer, maka kita akan mencatat
penjualan, kemudian untuk kontrak leasingnya akan kita catat seperti biasa, seperti yang kita pelajari tadi. Kemudian yang kedua, kalau kendali atas barang yang dijual tadi ya, itu tidak berpindah ya. Ini terkait revenue recognition-nya ya, barangnya tidak berpindah ya, kendalinya dari seller kepada buyer ya, maka kontraknya itu ya, kontrak penjualannya itu dianggap sebagai kontrak penjualan yang gagal ya. Jadi kayak dianggap ngutang doang gitu ya. Jadi si Darden ya ke City Capital ya. Kalau ini ya, tidak ada kendali yang berpindah dari seller kepada buyer, berarti ini sell-nya itu enggak ada. Ya. Adanya si Dardennya ini ya. Nah, si Dardennya ini barangnya ya, si barangnya ini tadi ini hanya apa ya, kayak mungkin sebagai jaminan gitu ya. Jadi ini kayak kalau ini fail sale, ini itu dianggap sebagai si Dardennya ini cuma ngutang doang ke City Capital ya, maka dicatat sebagai kontrak pembiayaan ya, as financing. Nah, kita tinjau pertama dari yang kalau transaksinya merupakan transaksi penjualan ya. Kalau merupakan transaksi penjualan ya, di mana kendali atas barangnya itu berpindah dari seller kepada buyer ya, maka kita akan mencatatkan gain atau loss ya pada saat penjualan. Ya. Nanti si Darden berarti di sini sebagai si sellernya ya, si penjual akan menerima kas dan akan menghapuskan ya aset yang dijual. Kemudian ya, kalau ada selisih ya antara kas dengan carrying value dari aset yang dijual, maka akan mengakui gain atau loss ya. Selanjutnya terkait kontrak leasingnya ya, itu kita catat seperti tadi ya, seperti yang kita pelajari ya terkait kontrak leasing di bagian sebelumnya ya. Jadi posisinya sebagai lessee dan lessor. Nah, contoh untuk yang transaksinya berupa transaksi penjualan ya. Misalkan di sini Stora Enso ya, perusahaan di Finlandia, dia menjual salah satu gedungnya yang memiliki carrying value 580.000. Nilai cost buildingnya 800.000, akumulasi depresiasinya 220.000. Ke Deutsche Bank ya, seharga 623.110. Nah, ini kas yang diterima ya oleh Stora Enso. Kemudian si Stora Enso ini melising ya, menyewa kembali ya building yang dijual kepada Deutsche Bank tadi ya, dengan harga sewanya 50.000 euro per tahun ya, disewa selama 15 tahun ya. Selama berapa ini disewa selama 8 tahun ya, ini 50.000 ini selama 8 tahun, 15 tahun ini sisa masa manfaatnya ya. Kemudian present value dari lease payment-nya perhitungannya adalah 310.000. Kontrak leasing ini oleh Deutsche Bank ya, oleh lesornya dicatat sebagai operating lease. Maka terkait kontrak ini ya, pertama penjualannya dari Stora Enso kepada Deutsche Bank ya, si Stora Enso akan mencatat ya penerimaan kas sebesar 623.110, kemudian dia akan menghapuskan carrying value dari gedung yang dijual ya, akumulasi depresiasinya dihapuskan, kemudian buildingnya dihapuskan ya. Terdapat selisih kredit, berarti akan mencatatkan gain on disposal dari aset tetapnya ya sebesar 43.110 ya. Kemudian tadi kontrak leasingnya ya, nah, kontrak leasingnya itu dicatat sebagai operating lease ya, kontrak leasing sebagai operating lease ya. Kalau si Deutsche Bank-nya ya, di Deutsche Bank-nya akan mencatatnya sebagai operating lease. Kalau Stora Enso-nya ya, Stora Enso-nya kan kalau dilihat dari
kriteria $5.000 dan kriteria 12 bulan, ini si lesinya saja pasti sudah menentukan bahwa itu merupakan kontrak finance ya. Maka si lesi ya, si Stora Enso akan mencatat rate of use asset pada list liability sebesar present value dari list payment ya 310.000, dan kalau dia membayar berarti list liability pada cash ya sebesar 50.000. Itu kalau yang kontraknya merupakan kontrak sale ya. Jadi jurnal untuk penjualannya dicatat sendiri, kemudian jurnal untuk leasingnya dicatat sendiri ya. Kemudian kalau yang tergolong transaksi pembiayaan ya. Kalau tergolong transaksi pembiayaan, maka si Stora Enso ya, si sellernya ini tidak mencatat transaksi penjualannya ya. Karena tadi kan syaratnya kendalinya tidak berpindah ya, tidak berpindah dari seller kepada buyer. Nah, maka kontraknya merupakan kontrak pembiayaan. Artinya apa? Kalau kontrak pembiayaan berarti si Stora Enso ini seperti berhutang kepada Deutsche Bank. Nah, kalau seperti berhutang, maka kas yang diterima dari Deutsche Bank akan dicatat sebagai notes payable ya. Akan dicatatnya penerimaan kas dari penjualan gedungnya itu ya, kan kontraknya fail sale ya, penjualan yang gagal, maka kas yang diterima akan dicatat sebagai notes payable ya 623.110. Nah, ini bedanya ya antara kontrak yang merupakan kontrak penjualan dan kontrak transaksi pembiayaan. Kemudian yang nih bagian terakhir ya terkait sale leaseback. Ini contoh ya, contoh lain lagi untuk sale leaseback ya. Misalkan Japan Airlines ya, JAL pada tanggal 1 Januari 2019 ya menjual pesawat kepada City Capital ya. Tadi City Capital atau bukan? Ya. Nilai carrying value dari pesawatnya itu 30 juta ya. Ini dijual seharga 33 juta. Selanjutnya setelah jual si JAL ini ya, Japan Airlines, dia langsung melisback ya dari City Capital dengan masa sewanya 7 tahun, kemudian non cancelable, pembayaran sewanya itu per tahun 4.881.448 dibayar pada akhir periode ya, at the end of the year. Berarti nanti kita menghitungnya menggunakan present value anuitas biasa ya. Pembayaran dimulai 31 Desember 2019. Tidak ada bargain renewal maupun bargain purchase option ya. Pesawat akan dikembalikan kepada City Capital pada akhir masa lease. Pesawat memiliki fair value sebesar 33.000 ya pada commencement date-nya ya, pada tanggal sewanya, pada tanggal penjualannya juga. Remaining economic life-nya 10 tahun. Residual value-nya unguaranteed ya, pada akhir masa lease adalah 13 juta. Ya. Kemudian incremental ya, incremental borrowing rate-nya JAL ini sama dengan implicit rate-nya lessor ya, 8%. Nah, kita akan coba mencatat ya. Kita akan klasifikasi dulu ya, klasifikasi dari sisi lesi maupun dari sisi lessor. Kalau dari sisi lesi jelas ini merupakan kontrak finance ya. Nilainya saja berapa? Kan ini bukan nilai asetnya loh ya. Ini nilai sewanya ya. Nilai sewanya 4.800.000, nilai asetnya nih nilainya 30 juta ya. Otomatis kontraknya merupakan, kalau dari sisi lesi merupakan kontrak finance ya, finance lease ya,
Sedangkan dari sisi lessor akan kita tinjau dari 5 kriteria. Transfer kepemilikan tidak ada ya, karena pesawatnya akan kembali kepada lessor. BPO juga tidak ada. Selanjutnya lease term-nya ya, lease term-nya 7 tahun ya, economic life-nya 10 tahun ya, maka kriteria ketiga tidak terpenuhi. Selanjutnya kriteria keempat, ya, perhitungan present value dari lease payment-nya 25 juta sekian. Dibandingkan dengan fair value dari asetnya, ini baru 77%. Ini berarti juga tidak memenuhi. Kemudian kriteria kelima, ini sejalan dengan kriteria pertama ya. Kalau satu enggak, biasanya 5 juga enggak ya. Berarti dari sisi lessor ini si City Capital ya akan mencatatnya sebagai operating lease ya. Ini tabel amortisasi yang dibuat oleh lessee ya, lessee dalam hal ini JAL ya, karena dia mencatatnya menggunakan finance lease ya, maka ini dia bikin dulu ya tabel amortisasi sebelum nanti melakukan pencatatan ya. Ini annual lease payment-nya ya, karena pembayarannya di akhir ya, commencement date atau tanggal mulanya tadi kan 1 Januari 2019. Perhitungan dari present value list payment-nya 25 juta sekian. Karena pembayarannya di akhir, berarti di tanggal 1 Januari kan belum ada pembayaran ya. Ini belum ada pembayaran. Tidak ada pengurangan terhadap lease liability. Pembayarannya baru di tanggal 31 Desember. Setelah sewanya berjalan 1 tahun baru dibayar. Ya. Nah, ini berarti nanti kita ini perhitungannya pakai present value anuitas. Ya. Untuk bunganya ini berarti langsung kalikan ya, bunga implicit rate-nya 8% dikalikan lease liability-nya ya, ini dapat 2.033.000 sekian ya. Kemudian jurnalnya yang oleh JAL dulu ya, oleh lessee ya. Nah, oleh lessee yang pertama yang pertama ini terkait penjualan ya, terkait penjualannya kasnya ya yang diterima 33 juta, kemudian ini tidak diketahui akumulasi depresiasi, jadi anggap aja bahwa ini adalah pesawat baru gitu ya. Nah, ini pesawatnya senilai 30 juta ya. Kemudian selisih antara cash dan nilai dari cost dari aircraft-nya, nah, selisihnya kredit berarti ada gain ya. Ada gain sebesar 3 juta. Lessornya dia mencatat penerimaan kas ya, mencatat pengeluaran kas dari pembelian pesawat ini ya. Dia akan mencatat debit aircraft pada cash sebesar 33 juta. Kemudian pembayaran sewa yang pertama di tanggal 31 Desember 2019 ya. Karena lessor tadi mencatatnya sebagai operating lease dan ini pembayarannya di akhir, berarti dia langsung mencatat penerimaan kas sebagai lease revenue ya, tidak bukan unearned revenue ya, bukan unearned lease revenue karena pembayarannya di akhir. Kalau pembayarannya di 1 Januari, si lessor akan mencatat unearned lease revenue. Baru di tanggal 31 Desember dia akan mengakui pendapatan ya, unearned-nya akan didebit, lease revenue-nya akan dikredit. Nah, karena ini di akhir langsung seluruhnya sebagai lease revenue ya. Sewanya sudah berjalan 1 tahun, dia sudah bisa mengakui pendapatan ya. Sesuai dengan harga sewanya 4.881 sekian. Dari sisi lessee ya, dia bayar cash nih ya kepada City Capital ya, 4.881 sekian. Kemudian komponen dari pembayaran kas ini adalah untuk bunga dan untuk pokok ya, dari tabel amortisasi ya. Ini untuk bunga dan untuk pokok ya. Selanjutnya untuk depresiasi. Nah, ini agak unik nih ya kan ya. Karena lessor tadi mengakuinya itu sebagai operating lease, berarti dia tetap melakukan depresiasi kan ya atas asetnya ya. Dia akan depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar
Ini misalkan garis lurus ya, lesornya ya, sebesar harga perolehan dari pesawatnya 33 juta dibagi economic life-nya 10 tahun ya. Maka depreciation expense pada akumulasi sebesar 3.300.000. Nah, lesinya tadi mencatatnya finance. Berarti dia juga melakukan depresiasi ya. Kalau dulu sih namanya amortisasi ya, amortisasi. Sekarang pakainya jurnal depresiasi ya. Kreditnya tapi rate of use ya, kreditnya adalah ini ya, mengurangi rate of use aset yang dicatat di awal periode ya. Karena tadi BPO-nya nggak ada, title transfer nggak ada, maka pembaginya adalah list term ya, rate of use asset bagi list term. Ini yang dicatat oleh lesi ya, beban depresiasi pada rate of use asset. Ini untuk pembayaran yang kedua ya, sesuai dengan tabel amortisasi, dan ini untuk pencatatan depresiasi di tahun yang kedua. Ya. Ini sama ya. Nah, misalkan pakai garis lurus. Ini pakai economic life, ini BPO nggak ada, title transfer nggak ada, jadi pakai list term.